Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam mata pelajaran Sains. Ya, kali ini kita bertemu di kelas 4. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat ya, dan masih semangat terus untuk belajar. Yuk, kita mulakan pelajaran Sains kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran kita kali ini adalah tentang mengenal teknologi untuk menyampaikan kabar dan informasi. Ya, teknologi untuk menyampaikan kabar dan informasi. Di mana teknologi adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan mereka. Nah, dalam hal ini untuk menyampaikan kabar dari satu orang ke orang lainnya. Anak sekalian, mungkin kalian sudah tidak aneh ya ketika kalian ingin bertanya kabar kepada orang lain. Mungkin saudara, ayah, ibu, atau yang lainnya. Ya, kita tinggal ambil handphone, kemudian pencet nomornya, tersambung, kemudian tinggal ngobrol, tanya apa kabar, dan kita akan mendengar suara dari teman kita atau saudara kita yang jauh di sana dan langsung mendapatkan jawabannya. Atau dirasa masih kurang, kita bisa menggunakan fasilitas lain dari telepon kita, yaitu video call atau panggilan dengan video yang saat ini sudah bisa dilakukan. Ya, kita bisa langsung melihat orang yang kita ajak bicara di dalam handphone kita. Dan langsung bicara seperti halnya biasa, kita bertemu dengan orang tersebut secara langsung. Nah, itulah kehebatan teknologi saat ini. Kita bisa melakukan panggilan, berbicara dengan video, seperti halnya kita langsung bertemu dengan orang tersebut. Tapi bagaimana ya orang zaman dulu bertanya tentang kabar sebelum adanya handphone dan mungkin juga telepon? Ada yang tahu? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan pelajaran sains kali ini. Yuk, kita simak. Anak-anak sekalian, untuk menyampaikan suatu berita, biasanya kita menggunakan surat. Nah, surat tersebut sampainya sangat tergantung pada alat transportasi yang ada pada waktu itu. Nah, misalkan di zaman dulu, orang hanya dengan berjalan kaki. Atau mungkin kalau ada kendaraan seperti naik unta, atau yang paling cepat adalah dengan naik kuda. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau kita ingin menyampaikan kabar atau menanyakan kabar dengan surat, dengan metode seperti ini, kalau jaraknya sangat jauh, maka bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, surat tersebut baru sampai kepada orang yang dituju. Dan akan kembali mendapatkan jawabannya, menunggu lagi waktu, berminggu-minggu lagi, baru kemudian kita mendapatkan jawaban dari surat yang telah kita kirimkan. Berarti orang dulu harus menunggu lama ya untuk mendapatkan informasi ataupun kabar dari saudara ataupun teman mereka. Nah, tahukah kamu bahwa pada era tahun 1300-an Masehi pernah menggunakan hewan sebagai kurir pembawa berita, yaitu burung merpati pos. Nah, mereka digunakan terutama menyampaikan berita yang singkat dan sangat penting dalam kondisi perang atau keadaan perang. Nah, seperti ini. Jika sudah sampai di tempat tujuan, biasa dari pos 1 penjagaan dan pos yang lainnya, kemudian mendapatkan informasi dan disampaikan oleh si burung merpati. Nah, kenapa pakai burung merpati ya?
Ya, berita bisa tersampaikan lebih cepat dan yang terpenting adalah tidak mudah terdeteksi oleh musuh. Kemudian, pada era modern, pengantaran surat dilakukan oleh petugas pos. Biasanya, kalau kita mengirimkan surat, ya seperti ini, harus dengan prangko. Nah, prangko ini adalah sebagai ganti ongkos kirim terhadap surat yang kita kirimkan. Nah, setelah kita sampaikan surat tersebut dengan prangko, kemudian kita tulis alamat yang dituju, kemudian surat tersebut kita masukkan ke dalam kotak pos yang akan diambil oleh para petugas pos dan disampaikan sesuai dengan alamat yang dituju. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian bermain telepon kaleng seperti ini? Iya. Kalau belum pernah, boleh dicoba ya. Kalian ambil 2 buah kaleng, kemudian kalian hubungkan dengan sebuah benang ataupun kabel. Nah, tahukah kamu bahwa di tahun 1800-an ditemukan bahwa suara dari jarak jauh dapat dikirimkan lewat sebuah kabel. Maka kemudian muncullah atau ditemukan teknologi telepon. Ya, jadi orang bisa menanyakan kabar dengan telepon. Kemudian telepon terus berkembang ya, dari nomor yang diputar, kemudian nomor yang ditekan tombolnya, kemudian ada yang tombol ditekan dan ada layarnya. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi handphone, atau di tahun 1900-an ditemukan telepon tanpa kabel. Ya, artinya tidak perlu menggunakan kabel atau yang lebih dikenal dengan telepon seluler ataupun handphone. Nah, kemudian handphone ataupun telepon seluler tersebut terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi. Bisa kalian lihat ya bentuknya dari sejak awal ditemukan telepon ya, kemudian semakin mengecil dan lama-kelamaan seperti sekarang dengan telepon layar sentuh ya. Nah, seperti ini. Nah, anak sekalian, kemudian telepon seluler atau handphone terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu sains dan teknologi. Bahkan saat ini, handphone tidak hanya sekadar untuk menyampaikan kabar berita, tapi juga bisa digunakan untuk yang lain, seperti berfoto ria, kemudian bermain game, atau kemudian browsing informasi di internet. Nah, begitu ya. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan penggunaan handphone. Demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini. Seperti itulah kira-kira gambarannya tentang perkembangan teknologi untuk menyampaikan kabar berita dari satu orang ke orang lain. Semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.